Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi fa'a baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Ibadullah, wakaf merupakan filantropi Islam. Keberadaan wakaf ini banyak sekali dibutuhkan di belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang ayat yang diturunkan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tuhibbun mimma min syai'in fa innallaha alim. Masyaallah muslimin, pada saat Rasulullah menjelaskan tentang ayat tersebut kepada para sahabatnya, ada golongan sahabat dari kaum Ansor yang bernama Abu Tolhah berkata, "Ya Rasulullah, jika memang itu benar adanya, maka demi Allah aku memiliki kebun yang bernama Bayroha. Aku serahkan kebun ini, kusedekahkan untukmu ya Rasul, agar bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam." Hadirin rahimakumullah, penyerahan wakaf yang dilakukan oleh Abu Tolhah itu tidak main-main, karena yang diserahkan itu adalah benar-benar harta yang sangat dia cintai. Karena dalam firman tersebut dikatakan bahwa kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada satu kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan, mensedekahkan harta yang kamu cintai. Al-ayah. Dan kejadian yang dilakukan Abi Tolhah ini banyak juga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Sebut saja Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia menerima tanah di Khaybar, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya lahan di Khaybar ini, apa yang harus aku lakukan?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya Umar, jika engkau mau, maka tahanlah pokoknya dan bagikan hasilnya." Dari ibrah wakaf yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wakaf itu tetap pokoknya hasilnya lah yang dibagi. Artinya manfaat daripada wakaf ini bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan untuk kemaslahatan umat, sehingga dapat dikatakan bahwa yang namanya wakaf maka dia harus produktif, pokoknya tetap utuh, hasilnya yang dibagikan. Di beberapa negara banyak sekali mengembangkan yang namanya wakaf uang, ya, atau disebut juga dengan endowment fund. Beberapa negeri contohnya Mesir dengan Al-Azharnya, kemudian Sudan, kemudian Kuwait, mereka banyak sekali mengelola wakaf uang yang mana dapat diproduktifkan sehingga menghasilkan dan hasilnya ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia wakaf uang ini baru dikenal setelah Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.
Kemudian disusul dengan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, di mana wakaf ini terdiri atas 3 macam, yaitu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak. Dan wakaf bergerak terdiri dari wakaf uang dan wakaf selain uang. Sementara wakaf tidak bergerak ini adalah wakaf yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya, yaitu tanah, bangunan. Sementara wakaf bergerak, wakaf uang ini hanya baru ada sekitar tahun 2004. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf, maka banyak sekali lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam filantropi Islam ini mengembangkan wakaf uang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa harus wakaf uang? Sekelas institusi pendidikan Oxford di Inggris, mereka bisa eksis dengan adanya endowment fund. Endowment fund ini pada hakikatnya adalah wakaf uang yang dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika wakaf uang ini terkumpul, maka dia seperti layaknya bola salju yang akan menggelinding membesar. Dan wakaf ini berbeda dengan zakat. Kenapa berbeda? Karena zakat ini dia memiliki batas-batas nisab maupun haul dan dimanfaatkan langsung kepada 8 asnaf. Sementara wakaf ada 3 dimensi. Pertama adalah penghimpunan, kemudian yang kedua adalah pengelolaan, dan yang ketiga adalah penyaluran. Penghimpunan wakaf uang ini bisa dilakukan baik secara pribadi, individu, ataupun kelompok, atau bisa juga dengan corporate. Pribadi bisa dilakukan dalam setiap majelis taklim ataupun dalam setiap ibu rumah tangga dengan menyisihkan sedikit uang belanja ini untuk wakaf. Entah itu 5.000, 10.000, berapapun yang kita miliki, kita wakafkan. Karena pada hakikatnya wakaf ini sangat dahsyat pahalanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Bahkan wakaf ini pahalanya tidak habis, tidak putus-putus. Selama dia bermanfaat kepada orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus dan dibawa sampai kita meninggal. Di bulan Ramadan ada satu ibadah yang luar biasa dahsyat, atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, hebatnya malam Lailatul Qadar ini dia 1000 bulan. Kalau diperkirakan 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun. Sementara wakaf dia lebih daripada 1000 bulan. Bahkan pahalanya itu akan terus mengalir dan terus mengalir. Kita ambil contoh, lihat wakaf Utsman dengan sumur Raumahnya. Kemudian wakaf Habib Burgot di Aceh, ya, di Mekah. Sampai sekarang manfaatnya masih terasa. Maka wakaf uang ini tidak bisa berpikir untuk pada saat ini. Wakaf uang akan berjaya, wakaf uang ini akan berkembang terus dengan dimensi waktu 10, 20 sampai dengan ratusan tahun, maka dia akan menggelinding seperti bola salju. Pada saat itulah manfaat wakaf itu bisa terasa ketika aset wakaf itu sudah besar. Kemudian wakaf bergerak yang selain uang pun bisa dilakukan. Para pengusaha-pengusaha yang memiliki aset-aset usaha yang cukup banyak, memiliki perusahaan-perusahaan yang cukup banyak, dia bisa saja mewakafkan sebagian daripada sahamnya. Ada satu kasus yang menarik,
di mana seorang pemuda, seorang pengusaha muda, dia membagikan saham perusahaannya dari saham parfum sebesar 51%-nya kepada nazir wakaf, yang mana hasil daripada dividen yang 51% ini akan dibagikan buat kemaslahatan umat. Subhanallah. Wakaf uang ini sangat memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pemberdayaan ekonomi bangsa. Beberapa waktu lalu, Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menggelar dengan istilah CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk, di mana para nazir dapat berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Wakaf-wakaf tersebut dapat membangun daripada infrastruktur bangsa Indonesia. Jika saja umat Islam menyadari begitu dahsyatnya wakaf uang ini, maka insya Allah pembangunan Indonesia ini akan berjalan dengan baik tanpa harus mengambil hutang dari luar negeri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wakaf ini adalah salah satu bentuk investasi akhirat dengan jangka panjang. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Rasul tersebut, ya, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, bahwasanya manusia apabila dia wafat maka putus segala amalnya kecuali yang 3, katanya. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini dikonotasikan berupa wakaf, di mana pahalanya mengalir ketika sedekah ini bisa bermanfaat dan terus bermanfaat, tidak habis-habis, atau digunakan dengan produktif, karena wakaf ini adalah harus produktif, ya, sebagaimana yang diberikan sahabat Rasulullah Abu Tolhah, ya, dengan bayrohanya ini. Di situ kita bisa lihat bahwanya wakaf itu sebagai sarana yang bisa menghasilkan manfaat. Nah, salah satu instrumen yang sangat bermanfaat dan sangat memungkinkan untuk menghasilkan manfaat itu adalah instrumen keuangan sebagai alat tukar. Dengan wakaf uang ini, maka lembaga keuangan perbankan syariah atau yang dikenal dengan LKSPWU, dia bisa bermitra dengan nazir. Nazir mengumpulkan dan menyalurkan, kemudian LKSPWU dia bisa melakukan pengembangan daripada aset-aset wakaf ini pada instrumen keuangan, baik bayar sukuk, deposito maupun pasar uang lainnya. Hadirin rahimakumullah, potensi wakaf di Indonesia ini kalau menurut beberapa penelitian ini bisa mencapai 2000 triliun dengan jumlah totalitas penduduk sekitar 200 juta. Andai kata dia berwakaf 100.000 sebulan, maka dapat dibayangkan dahsyat, ya, 100.000 kali 2 juta, 200 juta penduduk. Dan jika itu diproduktifkan, maka akan menghasilkan satu manfaat yang bisa mengangkat keberdayaan umat. Dan banyak sekali nazir-nazir yang bisa kita lihat keberhasilannya, baik itu nazir-nazir besar, ya, bagaimana dia bisa membangun beberapa infrastruktur
yang dihasilkan dari hasil wakaf itu. Bagaimana cara kerja wakaf? Ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pada intinya wakaf ini ada 3 dimensi. Yang pertama adalah menghimpun. Bagaimana menghimpun daripada dana wakaf ini? Bagi nazir-nazir supaya dia bisa bergerak sesuai dengan ayat Allah yang mengatakan, Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatun litutahhirukum, ya. Kata-kata khud ini mengambil artinya dia harus bergerak. Bergerak, datang, mendatangi daripada umat untuk mengajaki mari kita berjamaah dalam kebaikan. Berjamaah dalam konteks ini bukan hanya berjamaah dalam sholat saja. Allah perintahkan kita berjamaah bukan hanya dalam batas sholat, tetapi berjamaah juga bisa dilakukan dalam kondisi bermuamalah. Ketika umat Islam rame-rame berjamaah dalam bermuamalah, katakanlah setiap pekan menyisihkan sedikit rezekinya, ya. Karena banyak sekali ayat-ayat Allah yang bercerita tentang bagaimana kita harus menyisihkan sebagian daripada harta yang kita miliki. Salah satu contohnya dalam Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi kulli amwalihim haqqun lisya'ilin wal mahrum. Dan di antara harta yang kita miliki ada harta hak orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Artinya apa? Bahwa harta yang kita miliki ini sebenarnya ada milik orang-orang tertentu. Nah, ketika kita menyadari bahwa ada sebagian milik orang ini, kemudian kita berikan dalam bentuk wakaf cash, ya, cash wakaf uang dalam bentuk produktif daripada wakaf, ya, maka yang terjadi adalah ada satu peningkatan. Ambil contoh misalnya dalam bulan Ramadan ini, bagaimana orang tahu bahwa harga-harga di bulan Ramadan ini sangat tinggi, naiknya luar biasa gitu. Bahkan dalam data BPS menunjukkan bahwa inflasi tertinggi dalam 1 tahun itu hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kita bisa lihat, meskipun harga-harga tinggi, tapi masyarakat masih banyak yang mampu membeli sesuatu di bulan Ramadan. Dan ini luar biasa hebatnya. Nah, disinilah bagaimana Allah menciptakan Ramadan ini dengan membawa keberkahan tersendiri di bulan Ramadan, terutama adalah kesolehan sosial, ya. Maka pada saat itu orang berkeyakinan bahwa pada bulan Ramadan ini saatnya kita bersedekah, saatnya kita berzakat. Sehingga terjadilah yang namanya transfer konsumsi dari orang yang kaya kepada orang yang miskin. Ketika orang yang miskin menerima zakat ataupun menerima sedekah, maka yang terjadi adalah menumbuhkan daya belinya. Dia bisa membeli satu barang. Ketika dia membeli satu barang, maka yang terjadi kebutuhan akan barang ini akan meningkat. Ketika kebutuhan barang akan meningkat, maka sudah dipastikan bahwa ini akan membuka lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya terjadilah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belajar dari Ramadan, kita bisa lihat bagaimana supaya kondisi ekonomi pada saat di Ramadan ini bisa kita lakukan juga di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau di Ramadan kesadaran itu hanya sesaat, orang pun memberikan dalam bentuk sedekah yang sifatnya ya sudah gitu, ya, yang bisa langsung dinikmati. Tetapi andai saja mereka berkumpul, kemudian masing-masing daripada masyarakat itu mensedekahkan dalam bentuk wakaf, ya, karena wakaf dengan sedekah biasa ini berbeda, di mana kalau wakaf ini pokoknya harus tetap,
Meskipun kita mewakafkan 10.000, 100.000, 1 juta rupiah, maka uang yang kita wakafkan itu tidak boleh habis. Bayangkan kalau kita mewakafkan pada sebuah nazir yang memiliki sumber daya yang cukup baik di dalam pengelolaannya, maka uang-uang yang terkumpul ini sangat luar biasa, bisa diputar, bisa diproduktifkan, sehingga hasil yang didapat bisa diberdayakan dalam bentuk pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Ya, ambil contoh, ada nazir koperasi. Bagaimana koperasi ini diperbolehkan menjadi nazir, ya, koperasi syariah, dalam hal ini BMT, karena BMT ini ada 2 bagian, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Ya. Mereka diperbolehkan menjadi nazir. Ketika mereka menghimpun dana-dana daripada wakaf ini, kemudian dialokasikan dalam bentuk tabungan atau deposito, hasilnya bisa diberikan dalam bentuk mauquf alih kepada anggota-anggota dalam bentuk kesehatan. Jadi ada sebuah koperasi yang hasil daripada pengelolaan wakafnya itu diberikan kepada anggotanya untuk membackup daripada kesehatan mereka, sehingga ini punya nilai plus koperasinya. Satu sisi dia mengembangkan sisi bisnis, satu sisi juga dia bisa menjamin kesejahteraan anggotanya meskipun baru dalam taraf kesehatannya. Dan ini juga bisa dicontoh oleh nazir-nazir yang lain, dan tidak sedikit daripada nazir-nazir yang terdaftar di BWI ini berkiprah yang luar biasa, ya, perlu mendapat apresiasi bagaimana mereka membangun satu peradaban filantropi Islam dengan menggunakan prinsip Islamic Social Finance. Pengembangan itu dilakukan baik dengan membuat desa tertinggal itu menjadi berkembang, ya, pembangunan kota, pembangunan daerah-daerah, sehingga ini juga bisa membantu daripada program-program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Masyarakat Indonesia banyak sekali terbantu dengan adanya program-program daripada wakaf ini. Masyarakat muslimin, jadi kapan lagi kita mau berwakaf? Jika kesadaran itu sudah muncul dari sekarang, maka mari kita sama-sama kita kembangkan kebudayaan Islam ini, ajaran Islam ini, perintah Allah, contoh Rasulullah dan para sahabat, dengan menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membangun satu peradaban Islam dengan cara berwakaf uang. Berapapun besar wakaf uang yang bisa kita berikan, ini sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.